Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai penerapan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui tayangan video peserta didik dapat menjelaskan asal mula bir peletok, cara membuat bir peletok, manfaat bir peletok, dan dapat mengetahui unsur kimia di dalam bir peletok. DKI Jakarta. Sudah tidak asing lagi kita mendengar kota tersebut, yang mana DKI Jakarta ini merupakan kota yang besar sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia dan sebagai ibu kota Republik Indonesia. Tidak heran jika Jakarta sebagai daerah yang sering dikunjungi oleh wisatawan, mancanegara atau domestik. Karena DKI Jakarta ini sebagai kota yang sering dikunjungi dan juga memiliki keanekaragaman kulinernya. Kuliner khas Jakarta pastinya memiliki sejarah yang unik. Contohnya bir peletok, yang mana menjadi minuman melegenda di Jakarta. Bir peletok ini menandakan sebuah kearifan lokal yang disuguhkan sebagai kuliner identitas Jakarta antara perpaduan budaya barat dan budaya timur. Adapun cita rasa kuliner lokal khas Jakarta bir peletok ini sebagai minuman khas Betawi menjadi warisan budaya kota Jakarta. Bagaimana masyarakat Nusantara menggunakan tanaman obat-obatan untuk menjadi minuman kesehatan. Namun sangat disayangkan keberadaan bir peletok ini sekarang jarang ditemukan, akan tetapi masih dinikmati untuk diminum. Agar bir peletok ini tidak punah, maka kita lestarikan dalam proses pembelajaran dengan tujuan memperkenalkan bir peletok ini kepada khalayak umum atau siswa, dan di dalamnya terdapat penerapan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata bir? Pada umumnya, bir dikenal dengan minuman beralkohol, akan tetapi masyarakat Betawi memiliki minuman khas bernama bir peletok. Bir peletok merupakan minuman khas Betawi yang sama sekali tidak mengandung alkohol. Minuman tersebut terbuat dari bahan-bahan tradisional atau rempah-rempah seperti jahe, daun pandan, serai, dan kayu secang. Bahwa warna merah dari bir peletok ini berasal dari kayu secang. Bir peletok berasal dari masa penjajahan Belanda. Saat ada perayaan atau pesta, biasanya beberapa golongan masyarakat Betawi diundang untuk minum bir bersama. Namun masyarakat Betawi merasa tidak nyaman melihat efek yang kurang baik, yaitu membuat orang menjadi mabuk. Selain itu, orang-orang Betawi pun dikenal sebagai Muslim yang taat dan menghindari minuman yang memabukkan karena dilarang oleh agama. Namun di sisi lain, masyarakat Betawi ini tertarik untuk mencoba minuman bir dan wine seperti orang Belanda. Sebagai gantinya, beberapa orang Betawi mencoba meracik minuman semacam bir yang tidak mengandung alkohol, dapat menghangatkan tubuh, tidak memabukkan, dan yang paling penting tidak melanggar larangan agama. Nama bir ini diambil dari nama minuman orang Belanda, sedangkan nama peletok diambil dari suara yang keluar saat penutup wine dibuka. Ada pula yang menyebutkan bahwa orang Betawi membuat minuman ini di bumbung atau selongsong bambu yang diisi es dan bumbung yang terkocok-kocok sehingga mengeluarkan bunyi peletak-peletok. Akhirnya hingga kini minuman tersebut dikenal dengan nama bir peletok. Rasa pada bir peletok ini tidak asam atau pahit seperti bir dan wine, tetapi bir peletok berasa manis. Sebelum disajikan, campuran minuman ini dikocok dalam tabung atau botol hingga berbuih halus. Saat dituang di gelas, tampilannya sangat mirip dengan bir. Proses pembuatan bir peletok melalui beberapa tahap, yaitu perebusan, penurunan suhu, penyaringan, penambahan bahan penstabil, homogenisasi, dan pengemasan. Adapun bahan-bahannya, yang pertama kita menggunakan 1,5 liter air, yang kedua 150 gram jahe, 50 gram gula merah, 2 batang serai, 4 cm kayu manis, 5 kayu cengkih, 10 gram kayu secang, 3 daun pandan, 150 gram gula pasir, kapulaga secukupnya, dan lada hitam secukupnya. Adapun alat yang kita gunakan itu ada panci, pisau, ulekan, dan kompor. Untuk cara kerjanya, yang pertama, cuci sampai bersih bahan yang akan kita gunakan, lalu potong kecil-kecil jahe dan geprek serai, masukkan 1,5 liter air dan didihkan,
Lalu masukkan semua bahan ke dalam panci dan aduk secara perlahan dan rebus selama 10 menit. Setelah itu, angkat panci yang berisi rempah-rempah yang sudah jadi dan masukkan ke dalam gelas atau botol yang sudah disiapkan, dan bir peletok ini sudah siap untuk diminum. Pada saat bir peletok diminum, rempah yang terkandung dalam bir peletok ini mempunyai kemampuan mencegah terjadinya oksidasi atau antioksidan yang disebabkan oleh berbagai racun atau radikal bebas akibat kehidupan modern di lingkungan sekitar. Kemampuan rempah ini menghambat radikal bebas adalah adanya senyawa fenolik yang ada dalam rempah, misalnya gingerol dalam jahe, eugenol dalam cengkeh, dan kayu secang yang mengandung flavonoid dan brazilin. Tahukah kalian senyawa kimia apa saja yang terdapat dalam bahan bir peletok? Kayu secang merupakan salah satu tanaman obat yang dapat dimanfaatkan sebagai simplicia. Tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pewarna karena mengandung zat warna yang disebut brazilin. Daun dan batang secang ini mengandung saponin dan flavonoid. Selain itu, daunnya juga mengandung polifenol dan 0,16-0,20% mengandung minyak atsiri. Batang kayunya ini mengandung tanin, asam galat, resin, resorsin, brazilin, brazilane, dan minyak atsiri. Senyawa yang terkandung di dalam kayu secang diantaranya yaitu brazilin dan brazilane. Senyawa ini memberikan warna merah pada kayu secang. Senyawa tersebut termasuk turunan benzena yaitu fenol karena terdapat gugus alkohol. Pandan, yang merupakan jenis tumbuhan monokotil dan mempunyai kandungan kimia alkanoid, flavonoid, saponin, tanin, polifenol yang berfungsi sebagai zat antioksidan alami. Selain itu, daun pandan wangi ini memiliki aroma yang khas karena adanya kandungan senyawa kimia 2-asetil 1-pirolin yang merupakan turunan dari asam amino fenilalanin. Komponen utama yang terkandung dalam minyak cengkeh ini yaitu adalah eugenol dengan kandungan dapat mencapai 70-96%, yang mana senyawa eugenol ini merupakan cairan bening hingga kuning pucat dengan aroma menyegarkan dan pedas seperti bunga cengkeh kering dan memberikan aroma yang khas pada minyak cengkeh, di mana senyawa ini banyak dibutuhkan oleh berbagai industri. Kayu manis mengandung minyak atsiri, eugenol, saffrole, cinamaldehid, tanin, kalsium oksalat, di mana komponen utamanya adalah cinnamic aldehid, yang mana cinnamic aldehid ini merupakan senyawa yang terdapat dalam kayu manis, di mana banyak digunakan sebagai pemberi aroma dan cita rasa. Sereh mengandung komponen utama yaitu citronellal, citronellol, dan genariol. Wangi yang khas pada sereh ini disebabkan adanya senyawa citronellal dan rhodinol. Jahe memiliki kandungan minyak atsiri yang terdiri atas senyawa-senyawa sesquiterpen, zingiberin, zingeron, oleoresin, kamfena, limofen, borneol, sineol, citral, gingiberal, felandren, vitamin A, B, dan C, serta senyawa-senyawa flavonoid dan polifenol, yang mana substansi-substansi fenolik berperan pada pembentukan flavor sehingga memberikan efek pedas, tajam, dan sensasi yang menyengat. Senyawa yang terkandung di dalam jahe diantaranya yaitu senyawa gingerol, yang merupakan senyawa fenol yang memberikan rasa pedas pada jahe. Kapulaga mengandung minyak atsiri sebesar 3-7% yang terdiri atas terpineol asetat, sioneol, borneol, yang berkhasiat untuk mengencerkan dahak, memudahkan pengeluaran air dari perut, menghangatkan, membersihkan darah, menghilangkan rasa sakit, mengharumkan, stimulan, dan memberi aroma. Adapun manfaat bir peletok adalah sebagai antioksidan, antiinflamasi, melancarkan peredaran darah, mengatasi nyeri lambung, dan mengusir masuk angin. Semua rempah-rempah yang sudah disebutkan memiliki kandungan sebagai antioksidan alami.
Apakah kalian tahu apa itu antioksidan? Antioksidan adalah senyawa yang dapat menghambat atau memperlambat kerusakan akibat proses oksidasi atau radikal bebas. Contohnya kerusakan akibat proses oksidasi pada tubuh yaitu penyakit kanker, infeksi, penyakit jantung koroner, dan lain-lainnya. Bir peletok identik dengan warna merah. Warna merah yang dihasilkan bukan dari pewarna sintesis, melainkan dari pewarna alami, yaitu kayu secang. Masih ingatkah dengan kayu secang yang sebelumnya dibahas? Ya, ternyata kandungan kayu secang yaitu senyawa brazilin yang mana merupakan senyawa yang dapat memberikan warna merah alami pada minuman bir peletok ini. Selain memberikan warna alami pada minuman bir peletok ini, ternyata kayu secang dapat dijadikan sebagai indikator asam basa loh. Apakah kalian tahu apa itu indikator asam basa? Indikator asam basa merupakan senyawa yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah larutan mengandung asam, basa, atau netral. Sekian pembelajaran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa kembali.